Susi Pujiastuti diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi. Jakarta, Kejaksaan Agung, Kejagung, memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022 pagi ini. Susi memenuhi panggilan Kejagung. Adapun Susi diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai 2022. Betul, katanya sudah datang, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana saat dimintai konfirmasi, Jumat. Ketut tidak menjelaskan lebih terperinci perihal pemeriksaan terhadap Susi Pujiastuti itu. Dia menyebutkan, Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi akan memberi keterangan kepada awak media. Silakan ke Pitsus, nanti ada doorstop dengan Dirdik, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Kejagung tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Aksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada tanggal 27 Juni tahun 2022. Tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan, ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Burhanuddin mengatakan, pada 2018, Kemendak menerbitkan kuota persetujuan impor garam. Menurut dia, ada 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri atau setidaknya sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp2.054.310.721.560. Akan tetapi, menurut dia, proses itu dilakukan tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia. Hal ini kemudian mengakibatkan garam industri melimpah. Untuk mengatasinya, para importir mengalihkan garam itu dengan cara melawan hukum, yakni garam industri itu diperuntukkan menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi. Mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan merugikan perekonomian negara. Seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri ini. Mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya yang dirugikan para UMKM. Ini adalah sangat-sangat menyedihkan, kata Burhanuddin.